Hari ini Mimi ada di Bank BTN Bekasi. Ikutin terus channel Mimi. Mimi mau nge-vlog proses akad kredit rumah. Di parkir. Oke guys, ini adalah akad kredit pertama yang Mimi lakuin sama bank, ya, banknya Bank BTN. Nanti kalau diizinin kita nanti akan cek di dalam proses seperti apa. Social distancing, masuk ke ruangan. Ngecek nomor rekening, kalau ngecek tidak sudah diserahkan KTP-nya belum? Nanti dipanggil namanya. Ini kita mau ke lantai 2. Akad kreditnya di lantai 2 ya. Makanya mikir bawa ya, dibawa aja. Sudah sampai di lantai 2. Kita akan bertemu sama Bu Siska, ya. Jadi dari developer itu ngasih informasi, dan kita akan bertemu sama Bu Siska. Udah tahu nih guys, di sini ramai banget. Mungkin di sini banyak yang akad kredit juga kali ya. Dipanggil bapak kayak masuk. Udah ya? 35 itu? Iya. Ya. Itu punya bapak yang ditempel di sini ya. Baik kita sama bank dijual kepada orang lain, paham ya? Kemudian di sini sertifikat masih atas nama PT, nanti akan dibalik nama ke namanya masing-masing dan
Itu satu lagi. Semuanya sama istri juga ya? Sama istri cuma 3 aku. Ada berarti nggak semua ada lagi. Semuanya? Ada yang salah kan? Kayaknya ada yang salah deh, Mbak. Salah tanda tangan deh kayaknya. Ini cuma coretan doang. Enggak, yang ini ada. Sebelah mana? Tadi yang ambil. Nah, Tanda tangan sama lagi tadi. nih. Keenakan. Kayak kata Cepet aja ntar sama saya baterainya ditiban. diganti sama Makasih Mbak ya. Hah? Makasih. Iya, saya Ada lagi nggak ini? Udah sih nggak ada. Makasih ya Pak ya. Iya. Tadi sudah selesai ya Pak. Iya. Jangan nunggu sampai pihak bank.
Oktober 2020 ya. Pihak pertama adalah pihak Bank BTN Kantor Cabang Bekasi. Dicek kembali di situ adalah Bu Maria Siahaan, itu pejabat kami. Di bawahnya SK pengangkatan. Untuk di pihak keduanya itu adalah pemohon atau debitur. Mohon dicek kembali nama, alamat, nomor NIK-nya. Kalau sudah sesuai, silakan Ibu Bapak tanda tangan di paling bawah yang kolom kosong di sebelah sini. Cek dulu, Bi. Nama, alamat, sama nomor NIK. Nomor NIK ini 1 apa 4 ini, Mbak? Nah, di sini bisa jika pembayarannya sudah lewat bulan. Contoh, kita tanggal 7. Lewat dari tanggal 7 nanti track record BI checking jadi kurang lancar. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti pada saat Bapak sama Ibu pengajuan lagi ke bank lain, itu akan mempengaruhi dari si bank itu mempertimbangkan layak atau tidaknya. Kalau sudah lewat bulan, itu munculnya 3% tadi, dikenakan dari pembayaran atau tunggakan yang belum dibayarkan oleh pihak nasabah tadi. Tapi sistemnya tidak otomatis terpotong. Kalau misalkan angsuran, dananya ada, itu akan memotong sesuai dengan jumlah tagihannya. Tapi kalau denda itu tidak. Walaupun ada di tabungan, dia harus bayarkan secara manual. Jadi lewat rekening debitur. Jadi setelah Bapak sama Ibu akad ini, ada yang namanya rekening debitur. Nanti bisa cek ke BTN terdekat, cetak rekening koran KPR-nya. Seperti itu. Jadi ada pembayaran denda ya kalau menunggak. Nah, selanjutnya di situ di lembar berikutnya ada kalimat pembayaran ekstra ataupun pelunasan dipercepat. Bedanya di sini, ekstra itu Bapak sama Ibu punya rezeki lebih, mau lakukan untuk mengurangi ke sisa pokoknya. Itu bisa, tapi kita lihat dari kreditnya itu sudah berjalan berapa lama. Di situ bisa dilihat kalau kurang dari 2 tahun, penalti yang dikenakan adalah 7%. Di atas 2 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun itu 5%. Nah, di atas dari 10 tahun baru 2%. Jadi berjenjang ya, 7, 5, sama 2. Bedanya apa? Contoh misalkan punya rezeki lebih di tahun kelima. Berarti kalau di tahun kelima adalah 5% dari ekstra yang dibayarkan. Ekstranya berapa sih Mbak yang harus dibayarkan? Minimalnya adalah 5 kalinya dari cicilan per saat itu. Contoh, cicilan per saat itu angsuran ya, anggaplah 3 juta. Berarti kan 3 dikalikan 5, 15 juta. 15 juta tadi dikalikan 5%. Jadi ada tambahan dana, yaitu penalti tadi 5% dari 15 juta. Misalkan Mbak saya punya 100 juta, boleh saja, berarti 100 juta tadi ditambahkan 5% dari 100 juta. Jadi ekstra itu dilihat dari pembayaran ekstra, penaltinya dilihat dari ekstra yang dibayarkannya berapa. Tapi harus permohonan dari nasabahnya datang ke Bank BTN, nanti akan diperhitungkan kira-kira angsurannya berapa ya. Kesempatan hanya 1 kali saja dalam 1 tahun. Kalau misalkan dibayarkan di bulan Januari, nanti setahun kemudian pembayaran di bulan Februari. Jadi Januari ke Januari setahun, berarti pembayaran lagi berikutnya Februari. Seperti itu. Selanjutnya di situ ada pelunasan dipercepat. Kalau pelunasan dipercepat berarti kan dilunasi semuanya ya Bapak sama Ibu. Nanti hitungannya sisa pokoknya berapa, ditambahkan penalti dari sisa pokok. Sama hitungannya sama seperti yang tadi. Tapi dia ada tambahannya bunga berjalan. Jadi kalau misalkan bunga berjalan itu dilakukan pelunasan di tanggal 15. Berarti hitungan bunga berjalan di tanggal 1 sampai tanggal 15. Untuk bunga yang ke depan sudah tidak dibayarkan lagi di situ. Ada pertanyaan? Sudah jelas. Jadi intinya di bulan depan sudah masuk angsuran pertama, sebelum tanggal 7 sudah wajib membayar. Untuk jatuh tempo diperhatikan masing-masing perjanjian kreditnya. Jadi kalau pembayaran terakhir itu harus datang ke Bank BTN kantor cabang Bekasi. Nanti ada form yang diisi. Nanti setelah lakukan pelunasan, baru nanti Bapak sama Ibu registrasi untuk pengambilan dokumen, yaitu berupa sertifikat sama IND. Ada pertanyaan? Sudah. Oke, silakan ditandatangani Bapak sama Ibu, dicek kembali blok couplingnya sudah sesuai atau belum. Kan pada saat akad kredit dia lembaran itu bisa Bu. Nanti ada di sini. Terus di sini Situ dia ada, Bi. tidak termasuk angsuran pertama ya Bapak Ibu ya. Ini hanya biaya-biaya yang sudah dirincikan di sini, dan di sini ditambah dengan saldo yang diendapkan.
Jadi saldo yang diendapkan atau saldo blokir adalah dana yang diendapkan bukan angsuran pertama atau pula untuk pelunasan terakhir. Jadi dana tersebut bisa dilakukan pembukaan blokir jika kreditnya sudah lunas. Jadi tetap ada di tabungan, hanya saja nggak bisa diambil atau ditarik. Nanti dicek kelihatan seperti itu. Sudah selesai? Satu lagi, kan kalau ini sudah bahkan 3%. Tadi yang saya tanda tangan di sebelumnya yang notaris itu Salah, 2,5 ya. Kalau dulu memang 2,5, kalau sekarang 3 Pak. Itu perubahannya per tanggal April 2019. Jadi harusnya ada perubahan, nanti saya konfirmasi sama si notarisnya seperti itu. Karena kan harusnya notaris itu menyesuaikan. Mbak, denda tunggakan 3%, bukan 2,5. Oh 3% boleh. Ya. Oke, dilanjut. Di lembar ketiganya silakan dicek kembali, silakan ditandatangani ya. Belum, ya kan? Lagi dicetak. Jadi silakan dulu dibuka tanda tangan. Tidak direspon, kita berikan teguran pertama, kedua, ketiga. Dan bank berhak melakukan tindakan penyemprotan ataupun pemasangan stiker keterangannya dalam pengawasan Bank BTN seperti itu. Ataupun misalkan dari nasabahnya udah nggak bayar-bayar terus penyerahan, kita nanti konfirmasi ke pihak developer apakah bisa dibeli kembali, berarti di buyback ya. Dan semua yang sudah disetorkan angsurannya tidak dikembalikan. Kalau untuk uang muka kan pasti ke pihak developernya seperti itu. Nanti ibu sama bapak silakan tanda tangan di atas materai di sini ya. Oke, kalau misalkan bapak sama ibu ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada silakan diisikan dulu ya. Selesai ya akad kreditnya. Tadi udah lihat ya penuturan dari notaris dan pihak bank. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.